Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizalullah, dipanggil Rizal. Saya mahasiswa baru semester 1 di STT Fatailah Kota Cilegon, Sekolah Tinggi Teknik. Saya kejuruan di elektro. Pada hari ini saya akan menjelaskan pelajaran fisika tentang GLB, gerak lurus beraturan, dan akan menjelaskan tentang GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Simak videonya berikut ini. Video ini merupakan lanjutan dari materi hukum Newton tentang gerak. Di dalam materi tersebut, telah disinggung tentang gerak benda yang melibatkan percepatan. Video ini akan melanjutkan materi tersebut ke materi gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Mari kita simak video ini sampai selesai. Gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Definisi gerak adalah perubahan tempat atau kedudukan sebuah benda, baik hanya dilakukan sekali maupun dilakukan berkali-kali. Gerak tersebut dapat berupa gerak maju, mundur, naik, maupun turun. Dalam video ini, kita akan mempelajari secara singkat tentang gerak benda dalam lintasan lurus. Gerak tersebut dapat dilakukan secara beraturan maupun berubah beraturan. Namun, sebelum kita membahas lebih banyak tentang kedua gerak ini, bagi Anda yang baru berkunjung, silakan subscribe terlebih dahulu agar Anda tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Gerak lurus merupakan gerak suatu benda dalam lintasan yang lurus. Gerak ini dapat berupa gerakan dengan kecepatan tetap maupun dengan kecepatan berubah. Dalam bahasan ini, kita hanya memfokuskan gerak benda dengan kecepatan tetap atau gerak lurus beraturan atau biasa disingkat dengan GLB, dan gerak benda dengan kecepatan berubah beraturan atau biasa disebut sebagai gerak lurus berubah beraturan atau disingkat dengan GLBB. Gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan atau GLB merupakan gerak benda pada lintasan lurus, di mana benda itu tidak mengalami perubahan kecepatan. Artinya, kecepatan benda tidak berubah dari awal pengamatan hingga akhir pengamatan atau percepatannya nol. Karena tidak mengalami perubahan kecepatan, grafik antara kecepatan dan waktu pada gerak lurus beraturan dapat ditunjukkan oleh grafik berikut ini. Kecepatan pada gerak lurus beraturan dapat dihitung secara matematis menggunakan rumus berikut ini. V sama dengan S per T, di mana V adalah kecepatan dalam satuan meter per sekon, S adalah perpindahan yang dilakukan benda dalam satuan meter, dan T adalah waktu tempuh benda dalam satuan sekon. Gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan atau GLBB adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan percepatan tetap atau konstan. Artinya, gerak ini mengalami perubahan kecepatan secara teratur sehingga memberikan percepatan yang tetap. Adanya percepatan pada gerak ini adalah letak perbedaan utama antara gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan.
Grafik hubungan antara kecepatan dan waktu dari gerak lurus berubah beraturan adalah sebagai berikut. Sedangkan grafik antara percepatan dan waktu dapat ditunjukkan oleh gambar berikut ini. Gerak lurus berubah beraturan dapat berupa gerak lurus dipercepat secara beraturan. Sebagai contoh adalah buah kelapa yang jatuh dari pohon. Dan gerak lurus diperlambat, sebagai contoh adalah sebuah bola yang dilempar lurus ke atas. Percepatan sebuah benda yang bergerak lurus berubah beraturan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. A sama dengan VT kurang V0 per T, di mana A sama dengan percepatan benda dalam satuan meter per sekon kuadrat, VT sama dengan kecepatan akhir suatu benda dalam satuan meter per sekon, V0 sama dengan kecepatan awal benda dalam satuan meter per sekon, dan T sama dengan selang waktu yang diperlukan selama perubahan kecepatan terjadi dalam satuan detik. Jarak yang ditempuh oleh benda dalam melakukan gerak lurus berubah beraturan dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut. S sama dengan V0 kali T ditambah 1/2 A kali T kuadrat, di mana S sama dengan jarak yang ditempuh benda dalam satuan meter, V0 sama dengan kecepatan awal benda dalam satuan meter per sekon, A sama dengan percepatan benda dalam satuan meter per sekon kuadrat, dan T adalah waktu tempuh benda dalam satuan sekon. Aplikasi dari rumus tersebut dapat dilihat pada contoh soal sebagai berikut. Contoh soal pertama. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan awal 10 meter per sekon. Apabila mobil itu melakukan percepatan sebesar 2 meter per sekon kuadrat selama 5 detik, berapakah jarak yang ditempuh mobil dalam selang waktu tersebut? Penyelesaian. S sama dengan V0 kali T ditambah 1/2 A kali T kuadrat. S sama dengan 10 kali 5 ditambah 1/2 kali 2 dikali 5 kuadrat. S sama dengan 50 ditambah 1/2 kali 50. S sama dengan 50 ditambah 25, sehingga diperoleh jarak yang ditempuh benda sebesar 75 meter. Contoh soal kedua. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan awal sebesar 6 meter per sekon. Karena melihat hambatan, mobil tersebut melambat dengan perlambatan sebesar 2 meter per sekon kuadrat. Jika waktu yang dibutuhkan mobil ketika mulai melambat sampai berhenti adalah 3 detik, berapakah jarak yang ditempuh mobil selama melakukan perlambatan hingga berhenti? Penyelesaian. S sama dengan V0 kali T dikurang 1/2 kali A dikali T kuadrat. Tanda negatif menunjukkan bahwa benda melakukan perlambatan. S sama dengan 6 kali 3 dikurang 1/2 dikali 2 dikali 3 kuadrat. S sama dengan 18 dikurang 1/2 dikali 18. S sama dengan 18 dikurang 9. Sehingga
diperoleh nilai S sama dengan 9 meter. Sekian dulu pembahasan singkat tentang gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Mudah-mudahan video tadi yang sudah saya tampilkan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.